Wak, jadi kisah ini dikirim sama wak kita yang bernama Rian dari Maluku. Halo Mas Rian. Nah, jadi wak kisah ini tuh terjadi pada tahun 2014 yang lalu dan dialami langsung sama Mas Rian waktu dia ini bekerja sebagai seorang editor di salah satu kantor berita yang ada di Jakarta. Nah, biasanya gedung-gedung di perkantoran Jakarta itu Wak diisi sama beberapa perusahaan sekaligus. Jadi satu gedung tuh ada beberapa kantor lah gitu. Begitu juga dengan perusahaannya Rian. Dan kantornya Rian ini berada di sebuah gedung yang kebagian ada di lantai 6. Nah, di lantai 6 itu setiap hari Rian ini kerja dari pagi sampai sore bersama teman-temannya. Sebagai seorang editor, Rian ini bertugas mengkurasi tulisan atau artikel berita yang masuk ke dalam email kantor mereka. Nah, nantinya artikel yang terpilih itu akan diedit nih sama Rian sesuai standar yang berlaku dan barulah artikel itu bisa diterbitkan ke publik. Ini tuh terbuka untuk umum gitu loh. Jadi semua orang tuh boleh ngirim artikel ke kantornya Rian. Tapi tentu juga nggak semua artikel bisa lolos Nadia, karena dalam satu hari aja yang masuk tuh bisa sampai ratusan judul. Jadi kebayangkan seberat apa tugas Rian dalam menyeleksi artikel-artikel itu ya kan. Saking banyaknya sampai-sampai Rian ini sering lembur. Tapi meskipun sibuk Wak, Rian ini bilang kalau kerjaan itu sesuai kali sama passion aku Nadia. Jadi aku tetap enjoy aja waktu ngerjain itu semua. Sampai akhirnya pada suatu hari sebuah peristiwa tidak terduga pun tiba-tiba terjadi. Jadi waktu itu kantornya Rian ini lagi mencoba menerapkan sistem kerja yang baru Wak. Namanya perubahan sistem pasti kan butuh persiapan ya kan. Nah, di mana waktu itu ada banyak sekali kerjaan yang harus mereka selesaikan, yang harus mereka kebut di awal biar sistem yang baru ini bisa berjalan lancar. Akhirnya selama 2 minggu pertama mereka pun atau perusahaannya Rian ini pun menerapkan pembagian jam kerja. Jadi semacam shift gitu loh Wak. Dulunya nggak ada, tapi gara-gara mau ada sistem baru ini ada pembagian shift kerja. Ada karyawan yang kerjanya dari siang sampai malam dan ada juga yang baru mulai kerja jam 12 malam sampai pagi. Nah, pembagian shift kerja ini cuma berlaku sementara aja Wak. Nantinya kalau misalnya flow-nya sudah lebih enak dan sistem yang baru tadi itu udah bisa diterapin, mereka semua akan kembali ke jam normal lagi dari pagi sampai sore gitu. Nah, pas pembagian shift ini diumumkan ke semua karyawan Wak, apesnya Rian ini dapat shift malam. Shift malam ini sepi kali. Karena yang masuk di jam segitu tuh cuman karyawan yang memang pegang kerjaan urgent aja. Aku nih termasuk karyawan yang pegang kerjaan urgent. Kalau kerjaannya itu masih bisa dihandle waktu siang ya karyawannya itu bakal masuk di shift siang gitu loh. Otomatis yang masuk di shift malam jumlahnya lebih sedikit. Aku tuh nggak menentu jadi aman kalau misalnya ditaruh shift malam. Dah, akhirnya Rian dapat shift malam, dia pun masuk kerja sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Jam 12 malam tuh aku setiap kali berangkat jam 12 malam, baliknya pagi. Beberapa hari pertama masih aman-aman aja Wak. Tapi di hari kesekian barulah gangguan mulai terjadi. Jadi malam itu Rian ini baru nyampe kantor sekitar jam 23.45 atau jam 11.45 malam. Kayak biasa sebelum aku masuk ke ruangan ya aku harus absensi dulu nih pakai kartu ya kan. Ini modelnya yang tap in tadi tuh Wak. Jadi kartunya ditempel ke mesin absensi. Nanti kalau berhasil atau aksesnya diterima, pintunya bakal otomatis kebuka gitu. Tapi kalau misalnya gagal atau aksesnya itu ditolak, itu tadi akan terdengar suara bip. Nyaring bip tuh bipnya memang nggak santai pip gitu. Bagian ini ingat baik-baik ya. Nah, setelah berhasil tap in, terbuka ya kan, dia masuklah ke dalam ruangan. Nah, waktu masuk itu aku udah nengok suasana kantor memang betul-betul sepi kayak biasanya. Cuman ada satu kawan aku Nadia, kita sebut aja lah namanya Karim ya kan. Disapa lah sama Rian, bro, shift malam juga kau katanya. Oh enggak, cuman lembur aja aku ini bentar lagi aku udah selesai, aku udah mau balik. Kok shift malam kan katanya. Oh, udah mau balik kok ternyata. Iya, aku shift malam. Ini jangan-jangan aku sendirian lagi nih, kata si Rian. Kayak aku sendirian lah, soalnya nggak ada orang lain lagi setahu aku. Hati-hati ya kalau aku lagi sendiri, banyak-banyak baca doa katanya. Apa emang? Kata si Rian nanya. Kok nggak ngerasa? Malam di sini tuh hawanya beda, woy. Itu tuh mesin fotokopi tuh suka tiba-tiba nyala sendiri loh. Dan kemarin juga ada karyawan yang ketakutan gegara, dia ngerasa macam ada yang merhatiin dia dari pojok ruangan. Aku dengar, alah udah nggak usah takut, orang nggak ada apa-apa kok. Beberapa hari aku di sini aman-aman aja. Ya semoga aja betulan nggak ada apa-apa ya. Makanya kok baik-baik di sini, jangan lupa baca doa kata si Karim. Iya aman katanya. Nah selagi si Karim itu beres-beres mau pulang Wak, Rian melipir dulu ke kamar mandi mau cuci muka nih. Nah terus masuklah kan si Rian dalam toilet itu. Waktu dari dalam toilet waktu cuci tangan, cuci muka ini, Rian dengar ada suara berisik dari ruang komputer Wak yang ada tepat di samping toilet itu. Suara itu pertamanya nggak terlalu jelas Nadia, macam ada yang lagi bercakap-cakap gitulah. Yang aku dengar cuma gitu. Entah apalah itu katanya, pertama nggak jelas. Aku tajamkanlah telinga aku kan, dan di situ aku dengar ada yang ngomong, tolong pindahin komputernya ke pojok, tolong pindahin ya. Dengar itu, aku ngebatin, oh tim IT ada yang masih kerja apa ya? Mereka masuk shift malam juga, tapi baguslah nggak sendirian aku. Nggak ada mikir aneh-aneh aku Nadia. Memang dia bilang tolong pindahkan komputer ke pojok katanya. Itu dengar kayak itu, tolong pindahin ya kata. Dah aku keluar dari toilet kan. Tapi aku nggak ke ruang IT. Aku langsung nyamperin si Karim. Si Rian nanya, "Weh,
Apa Rim? Tim IT ada yang masuk shift malam juga ya? Tadi aku dengar ada orang di ruang komputer katanya. Bingung sih Karim. Hah? Apa nih? Aku tadi dengar ada yang lagi sibuk mindah-mindahin komputer. Orang IT kan itu. Gak usah bercanda aku Rian katanya. Ruangan tuh kosong, gak ada siapa-siapa. Kau aja yang ada di sini. Gak mungkin. Jelas-jelas tadi aku dengar kok ada orang lagi kerja. Gak ada Yan. Kok kalau gak percaya ceklah sendiri sana ke ruang IT tuh katanya. Penasaran aku Nat. Langsung aku buru-buru nyamperin tuh ruang komputer. Memang ruang komputer tuh deket banget sama toilet. Begitu pintu tuh buka. Memang betul Nat. Dari luarnya udah bisa aku tengok. Gelap ruangan itu kosong. Terus yang aku dengar tadi siapa? Rian balik badan, kebingungan dia kan. Terus si Karim langsung nanya lagi, betul nggak ada siapa-siapa kan? Iya Wak, kosong. Kau baru datang aja kok langsung diganggu. Ya udah good luck ya bro, pamit balik dulu. Kau tenang aja, pokoknya kau di sini baca-baca doa. Dan juga nanti biasanya sekitar jam 2 ada satpam kan yang sering keliling-keliling di sini ya. Nanti ada kawan yang ajak lah mereka ngobrol kata si Karim. Dah, dan pergilah ninggalin si Rian sendirian. Sendirian aku Nadia kerja malam itu. Setelah Karim pergi, Rian langsung mengalihkan perhatiannya ke kerjaan. Di ruangan seluas itu Nat biasanya diisi sama 4 divisi ya, 4 divisi sekaligus, lumayan rame. Tapi malam itu aku betul-betul sendirian. Semua lampu di sana tuh dimatikan kecuali 3 lampu yang nerangin meja di atas aku. Udah cuma 3 lampu itu aja. Nah biar suasana nggak sepi-sepi kali, Rian pun kerja sambil dengerin lagu pakai headset Wak. Aku sengaja pilih lagu yang ngebeat tuh Nat, biar agak rame lah gitu, biar aku semangat juga kerjanya kan. Aku kerja, aku baca-baca apa segala macam. Sambil sesekali ikut bernyanyi juga. Rian mulailah itu ngebaca satu persatu artikel yang masuk ke email kantor mereka. Ya, seleksi lah itu kan semua artikel untuk nentuin artikel mana yang layak terbit. Sebagai seorang editor profesional Nadia, aku tuh bisa ngebedain mana artikel original yang ditulis sendiri dan mana yang cuma dikopas dari internet. Tuh masih zaman 2014 kan, nggak ada ya ayat itu. Di copy internet tuh masih udah hafal aku. Yang kopas-kopas gini biasa langsung aku skip tuh, jelas nggak lolos. Kopas ini. Wih bagus ya gitu. Nah pas lagi fokus-fokusnya kerja, Rian tiba-tiba dengar ada suara pip dari pintu masuk. Itu berarti apa? Berarti ada orang yang mau masuk, yang mau tap in tapi gagal ya kan. Si Rian mikir, siapa tuh? Satpam mungkin ya. Di situ Rian masih positive thinking dan dia masih biasa aja, nggak diceknya, dia nggak merinding, dia lanjut kerja aja lagi. Tapi nggak lama, suara pip itu terdengar lagi Wah. Aku toleh lah ke pintu masuk kanan, ini siapa nih yang kok gagal-gagal terus dia masuk. Dari tempatnya duduk Wah, Rian itu bisa ngelihat ada orang yang lagi berdiri di pintu masuk. Ada. Tapi yang kelihatan tuh cuma dari bagian kaki ke bawah Wak. Terus dia pakai celana warna biru khas seragam satpam kayak itulah. Itu warnanya. Dia ngeliat dari kaki ke bawah, bukan karena bagian atas tubuhnya tuh nggak ada orang, nggak kelihatan atau terbuntung apa tuh enggak Wak. Tapi karena memang tertutup pintu sama tembok dari posisi Rian duduk. Jadi yang kelihatan tuh cuma bagian bawahnya aja. Rian ngebatin, oh betulan satpam ternyata ya kan. Lagi-lagi Rian masih cuek aja Wak. Dia lanjut kerja lagi. Tapi hanya selang beberapa detik kemudian, suara yang sama terdengar lagi. Pip. Karena ada 3 kali agak ganggu si Rian ini Wak. Ngapa sih bunyi terus? Kartu aksesnya si Pak Satpam ini error apa? Satpam tuh dapat akses Wak, kan dia mau patroli dalam kan. Ya udahlah biar aku bantu pakai tapin kartu aku aja kata Rian. Bangunlah dari tempat duduknya, dia jalan ke pintu masuk untuk membukain pintu itu buat Satpam. Dibuka. Kosong. Nggak ada siapa-siapa. Cuman ada lorong gelap dan hening. Mana Satpam tadi? Bisa tiba-tiba hilang. Itu nggak ada jalan lain untuk pergi Nadia kecuali lift. Nggak mungkin secepat itu dia bisa masuk lift ya kan, nggak. Lift juga stay. Dan juga Nat, waktu aku buka pintu tuh, yang aku jelas sekali ngerasa pertama adalah ada hawa dingin yang tiba-tiba kayak gitu masuk bertiup ke sekujur badan aku. Itu di lobi lobi lift itu AC nggak dinyalain untuk supaya hemat itu kan. Jadi cuman AC di ruangan aku, itu pun juga nggak semuanya gitu. Jadi pas itu terbuka ada kayak angin tuh masuknya ke dalam gitu. Itu udah mulai merinding aku Nan. Apa ini? Nah ngerasa ada yang janggal, dia langsung buru-buru tutup pintunya dan dia balik lagi ke kerjanya, ke meja kerja. Kejadian barusan bikin Rian ini lumayan kedistrak Wak. Akhirnya biar tetap fokus, Rian pun pakai headsetnya lagi dan dengerin lagu dengan volume maksimal. Nah kebetulan waktu itu aku lagi dengerin lagunya Dewa 19 yang Roman Picisan itu Nan. Aku dengar ya kan. Nah pas lagunya itu sampai di lirik malam-malamku bagai, itu tuh neng 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 neng. Tiba-tiba ada dengar suara perempuan nangis masuk dalam headset. Apa nih gitu? Perasaan di lagu ini nggak ada perempuan nangis lah gitu kan. Aku ulang kan. Malam-malamku nggak ada, hilang Nat. Dia
karena memang nggak ada suara perempuan nangis di lagu tuh kan. Betul kan, suara tuh bukan suara dari lagu. Udah agak was-was lagi. Aku berharap satpam tuh bisa cepat datang ke atas lah dia, ke lantai 6 nih, biar aku punya teman tuh mulai takut aku tuh. Sebelumnya aku nggak pernah takut itu. Nah tapi waktu aku tengok masih jam 1, satpam tuh baru keliling tuh kan jam 2. Ini aku belum ngeh nih. Kalau tadi itu sebenarnya satpam udah datang. Karena aku tengok masih jam 1, kemungkinan satpam datangnya masih agak nanti. Mau nggak mau aku harus lanjut kerja dulu nih di sini sampai nanti jam 2 satpam datang. Dan kali ini Rian mutusin untuk nggak denger lagu lagi. Dia nggak mau. Nggak takut deh. Aku cuma kelepas. Aku fokus lah ini ke artikel-artikel yang lagi aku baca di laptop aku. Baca. Terus selang beberapa menit kemudian terdengar lagi suara perempuan nangis. Tapi nggak dari lagu, nggak dari telingaku, dari pojok ruangan, pojok ruangan kantor yang gelap yang nggak kena lampu. Terdengar nih. Di situ aku marah. Woi, bisa diam nggak kau? Gituin. Tapi aku nggak nengok belakang. Marah aku di situ. Itu perasaan aku udah campur aduk tuh. Aku takut iya, marah iya. Nih aku mau cepat selesaiin kerjaan aku dengan tenang. Nih ngapa malah diganggu? Dan tepat setelah si Rian itu marah ngamuk itu, berhenti suara nangisnya. Karena Rian nggak mau dengar suara aneh-aneh lagi secara langsung ya kan, dia pakai lagi headsetnya, Wak. Dan lagi-lagi dia dengerin dengan volume yang maksimal. Tuh ganggu aku. Pas denger lagu yang kedua ini, yang ada di situ aku malah kayak was-was gitu Nadia. Karena apa? Karena kebetulan lagu yang terpilih sama aku itu lagu yang mengandung kata mati, M-A-T-I. Jadi ada kata mati di lirik lagunya. Bagi aku Nat, di saat kayak gitu, kata-kata ini nih, kata mati ini agak sensitif. Takutnya malah ngundang si kuntilanak ketawa itu tadi tuh yang nangis tadi itu kan. Alah kata ini pula. Pancing gak si kawan itu ya? Betul Wak. Gak lama kemudian terdengar lagi ada suara. Tapi bukan suara nangis. Suara ketawa Nan. Itu masuk di headset aku. Bayangkan, aku copot lah headsetku langsung kan. Tapi aku dicopot Nat. Suaranya malah makin jelas. Makin jelas dari arah pintu keluar. FYI Wak, di ruangan kantornya si Rian ini pintu masuk sama pintu keluar itu terpisah ya. Kedua pintu itu cuma bisa dibuka pakai kartu. Kalau mau masuk ya lewat pintu masuk harus ditapin. Kalau mau lewat ke pintu mau keluar ke pintu keluar itu juga harus tap out juga. Nah suara ketawa ini datangnya dari pintu keluar. Itu makin astaga. Nggak salah denger aku ini memang betul. Bentar. Apa jangan-jangan suara bip yang tadi gagal tapin sampai 3 kali itu tuh ulah si cewek ini ya. Kan satpam harusnya nggak datang jam-jam segitu. Terus tadi juga waktu aku buka pintu kayak ada hawa dingin yang masuk kan. Itu tuh sebenarnya cewek itu nggak ya lagi masuk. Nah iya nih, ini ngeganggu nih kayak gini nih. Nggak mau aku diganggu ya. Ini Wak, ini ya selama tadi aku bercerita, selama dia dengar kebimbangan apa segala macam, itu suara ketawa ceweknya masih terdengar. Masih terdengar. Masih selama itu. Nah akhirnya di tengah rasa takutnya, aku takut setengah mati itu Nadia. Cuman aku ngeliatin, aku nggak takut gitu. Teriak aku di situ. Kau ya macam-macam kau ya, berisik kau tuh. Pergi nggak ke sana? Sambil si Rian ini keluar, Wak, mau dilabrak ya hantu tuh. Dada aja kau ya, terus pintu dibuka, auto udah tap out. Dibentak lagi sama si Rian. Keluar nggak kau? Wah kau kuntilanak, kurang kerjaan kau ya. Ini aku hitung sampai 5 ya. Kalau berani muncul, abis kau buat. 1. Keluar kau. 2. 3. Keluar nggak? 4. 5. Dah ya, nggak mau keluar kan kau? Kau jangan kau ganggu aku lagi. Begituin sama si Rian. Begitu selesai, aku tutup pintunya lagi Dan. Tentu di situ aku juga nggak tahu. Ini cewek ini yang ketawa tadi itu udah betulan pergi apa belum. Tapi di situ aku coba untuk aku harus kelihatan berani. Jangan sampai dia tahu aku takutan ini. Kan katanya kalau hantu tuh tahu kita takut makin menjadi-jadi dia kan, makin diganggunya kita kan. Makanya sok-sok berani aku di situ. Aku nggak nunjukin kalau aslinya aku juga takut Dan. Malah kau kurang ajar kau memang. Balik lagi kerja aku lagi di sini. Bayangkan sama aku. Nah setelah dia denger ada gangguan dari suara cewek tadi, tentu aku jadi nggak fokus kerja kan. Aku juga ngerasa was-was juga, takutnya nanti muncul lagi gangguan yang aneh-aneh nih. Tadi nengokin muka ke depan aku, takut aku. Hilang semangat kerja. Selang 5 menit kemudian, tiba-tiba terdengar lagi suara pip dari pintu masuk. Ada yang mau masuk lagi tapi gagal lagi nih, ya kan? Di situ, ini aku udah mau ngamuk lagi nah dia. Udahlah aku dibikin nggak fokus, kayak gitu lagi dia. Ini kok berani-beraninya dia datang ke sini lagi? Nggak betul nih. Nah di situ Rian nggak diam aja, Wak. Dia langsung berlari ke arah pintu masuk, mau ditapinnya tuh pakai kartunya. Ini siapa di luar nih? Suatu ditap, dia buka pintu tuh kan. Ternyata satpam. Mas Rian sendirian Mas. Nah ngelihat Pak Satpam itu rupanya lega lah sih. Satpam mah. Iya Pak, sendirian saya.
Lagi patroli bapak. Tadi bapak sempat kesini ya, tapi nggak bisa masuk ya, kata si Rian. Iya mas, dari tadi gagal masuk terus. Makasih ya udah bantuin ngebukain pintu, katanya. Oh iya pak, aman. Setelah basa-basi singkat, Rian balik lagi nih kan, jalan juga masuk pula duduk ke meja kerjanya. Dan ternyata si satpam ini juga ngikutin Rian, Wak. Dia ikut duduk di samping Rian juga. Rian mah santai-santai aja ditemanin, malah senang lah gue kan sambil kerja gitu. Duduklah si satpam nih. Nah terus nggak lama satpamnya nanya, Mas Rian sendirian ya, kata dia kayak gitu. Nah tapi di situ aku udah ngebatin, ini ngapa aku tanya lagi, kan tadi waktu di depan pintu dibilang Mas Rian sendirian ya, katanya. Nah aku tanya lagi, ini Pak Satpam nih kehabisan topik buat basa-basi apa ini ya? Iya Pak, cuman sendiri aku, sepi kan kalau malam-malam kayak gini. Emang Mas sudah berapa lama kerja di sini? Ini pertama kalinya kerja malam sendirian ya, kata dia, kata si Satpam. Belum sempat Rian ngejawab pertanyaan itu, Pak Satpam ini tiba-tiba berdiri. Terus dia tersenyum tanpa ekspresi, tersenyum datar tanpa ekspresi, Pamlin. Dia bilang, ya udah, saya jalan dulu ya Mas, mau lanjut keliling lagi. Mas hati-hati ya di sini, katanya. Oh ya Pak, gitu, cuman ngangguk aja. Terus pergilah satpam ini kan, Rian balik kerja lagi. Paling selang beberapa menit lagi lah tuh, nggak sampai 5 menit, Rian tiba-tiba kepikiran. Bentar, bukannya tadi kartunya si satpam tuh lagi error ya? Kan nggak bisa tap-in dia kan, dia bilang. Ini kenapa dia nggak minta tolong aku buat bukain pintu keluar? Tadi aja waktu mau masuk harus aku dulu yang bukain pintunya. Kok sekarang waktu keluar aman-aman aja? Nah waktu dia mikirin keanehan ini, Rian tiba-tiba sadar ada hal lain yang jauh lebih janggal. Di mana? Kalian tahu apa? Rian sama si satpam tadi sebenarnya nggak saling kenal. Dan tadi itu adalah obrolan pertamaku. Aku nggak tahu siapa nama satpam itu. Dan kenapa si satpam ini bisa tahu namaku Rian? Aku nggak pakai hashtag, malam udah nggak usah pakai hashtag. Waktu ngobrol itu pun aku nggak sempat kenalan, aku Rian, saya ini enggak. Aku juga nggak ngeh siapa nama dia di apa-apanya tuh nggak. Tapi kok dia bisa tahu itu Rian? Aduh merinding aku. Ya kan? Disitulah aku udah nggak bisa positive thinking lagi. Aku yakin kali ini pasti bukan satpam, ini hantu. Udah ternampak wujudnya sama aku ya kan. Di situ merinding aku sebadan-badan, udah nggak tahan lagi aku. Aku mutusin untuk keluar dari kantor. Saat itu juga Rian mau turun ke lobi, Wak, biar bisa ketemu sama siapapun lah yang ada di lobi yang lagi lembur juga, atau paling nggak sama satpam yang ada di bawah tuh. Aku pengen ketemu aja, mau ketemu orang. Dia udah kesal, Wak, karena diganggu terus sama si hantu di dalam kantornya itu. Nah dia keluar di pintu keluar, dia tap out. Rian langsung berlari depan lift ya kan, dia tunggu. Kantor Rian ini kan ada di lantai 6, Wak. Jadi dia kan harus nunggu sampai liftnya ini naik dulu ke lantai 6 kan. Oh ternyata lantai itu memang dari lantai ground, dari LG. Naik. Dia merhatiin lah papan penanda lift itu mau naik ke lantai 6. Nah waktu lagi naik ini, Wak, nah kelihatan, Wak, kalau lift itu sempat berhenti lumayan lama di lantai 3. Dan baru lanjut lagi ke lantai 5, baru ke lantai 6. Nah di situ aku pikir ini pasti baru aja ada orang yang naik dari lantai 3. Entah ngapa dia mau naik ke atas dulu gitu, mungkin ada kepentingan apa kayak gimana. Bisa jadi juga satpam ya kan. Tapi begitu itu pintu terbuka di lantai 6, kosong. Di situ aku cuman berdiri mematung di depan pintu. Dan selama aku berdiri ini pun pintu lift itu nggak juga ketutup, Itu aneh, dia nggak tutup. Seolah-olah ada orang yang lagi nungguin Rian buat masuk. Biasanya kan beberapa detik sekali pintu lift itu pasti bakal otomatis ketutup sendiri kan, Wak. Kecuali ada orang yang orang dalam lift yang sengaja mencet tombol buka tuh loh. Tapi ini posisi liftnya kosong. Jelas nggak ada yang mencet tombol itu. Terus pintu tuh betul-betul nggak ketutup, terbuka. Aku terdiam gini. Buka aja terus. Walaupun di situ aku nggak ngelihat ada sosok apapun di dalam lift, aku yakin pasti ada sesuatu di dalam lift yang mungkin lagi nungguin aku. Ini kalau nanti aku masuk terus tiba-tiba macet lift ini, kayak mana? Atau nanti tiba-tiba liftnya berhenti di lantai lain yang juga gelap kosong, kayak mana? Nggak mau aku ambil resiko di situ. Akhirnya aku balik badan, aku cari tangga darurat, dan aku langsung turun dari situ. Bayangkan di situ juga aku berlari sekencang mungkin dari lantai 6 ke lobi. Padahal itu lebih menyeramkan lagi ya kan, turun lantai. Berlari terus nyampe di lobi. Rian tengok ada satpam lagi ngerokok di luar gedung. Aku nggak kenal siapa satpam itu kan, tapi yang jelas itu bukan satpam yang tadi patroli ke lantai 6. Udah beda mukanya memang. Udah agak lega tuh, mulai atur napas aku ya. Masih ngos-ngosan juga dengan di lantai 6. Dan setelah lebih tenang, barulah dia berjalan keluar, nyamperin si satpam yang lagi ngerokok itu. Dan bilang, Pak, jaga sendirian, Pak, santai Rian. Ramah satpam tuh jawab, oh iya mas lagi shift malam ya, katanya. Iya nih Pak, di atas sepi, makanya saya turun ke sini. Untung ada bapak, katanya. Sepi
sepi kali di atas. Oh kalau shift malam memang gini mas, sepi kali. Yaudah mas di sini aja dulu, kita ngobrol-ngobrol aja dulu sambil cari angin katanya. Dan situ udah ngobrol aku berdua tuh sama satpam tuh kan. Dan obrolan itu sedikit demi sedikit jadi pengalih perhatian Rian wah. Jadi bikin pikiran yang tadi sempat keganggu tuh jadi teralihkan untuk sementara. Dan sekitar 1 jam kemudian Rian pamit ke Pak Satpam itu untuk lanjut kerja lagi. Udah agak tenang pun, udah nggak keganggu lagi lah gitu kan, udah nggak kepikiran lagi. Akhirnya Rian bilang, yaudah Pak, saya naik dulu ya Pak ya, masih ada kerjaan yang belum selesai katanya. Satpam tuh cuman senyum aja sambil dia nganggu. Terus udah balik badan Rian kan, jalan ninggalin si Satpam. Pas Rian udah jalan masuk ke lobi ini, tiba-tiba dari belakang Pak Satpam tuh bilang lagi, Mas Rian kerja sendirian ya? Waktu aku dengar itu Nat, itu langsung terhenti langkah aku. Karena, ya Allah, pertanyaan itu. Satpam yang tadi di lantai 6 juga nanya itu. Mas Rian sendirian ya? Ini ngapa Pak Satpam yang ini juga nanyain hal yang sama? Dan tadi kan juga aku udah bilang, aku sendirian di atas. Lagi selama obrolan itu kan. Dan lagi Wak, dia bisa tahu namaku dari mana. Karena sepanjang ngobrol itu, aku gak ada nyebut nama Wak. Ya udah cuman ngobrol-ngobrol biasa. Kan kalau kita ngobrol sama orang tuh gak harus langsung kenalan kan Wak. Itu sama Wak. Kacau nih. Gak betul ini. Rian gak ngejawab apa-apa waktu itu. Dia langsung jalan cepat masuk lagi ke dalam lobi kan. Dia jalan set. Waktu dia naik lewat lift Wak. Dia gak naik tangga. Di situ Rian gak berani noleh ke belakang Wak. Dia cuman pengen cepat-cepat aku masuk lift, aku nyampe ke mejaku. Gitu kan, diam aja set. Waktu lift kebuka aku masuk. Disinilah aku baru berani noleh ke belakang Nat. Aku toleh ke belakang. Rupanya satpam itu masih ada. Masih ada, dia tegak dia di situ Nat. Tapi dia berdiri dengan posisi ngebelakangin aku. Dah. Terus nggak lama satpam ini tiba-tiba jalan keluar ke arah kantor. Dan jalannya tuh Nat, jalan kayak gitu loh, kayak jalan yang cepet tuh. Tutup langsung lift. Aduh creepy kali. Ada dah. Asralah. Tahu aku itu satpam juga apa? Adalah. Nggak ada nih. Gak enak perasaan aku. Untung nyampe di lantai 6 gak ada gangguan Wak. Dia masuk ke dalam meja kerjanya, dia lanjut kerja lagi, dia dengerin lagu. Mau ada suara ketawa-ketawa, serah lah, selesai nih kerjaan aku. Walaupun sepanjang itu hati aku udah gak tenang Nadia. Alhamdulillah aku berhasil menyelesaikan semua pekerjaan aku. Aku gak mau tahu soal 2 satpam misterius dan semua gangguan yang dialami sepanjang malam tadi. Cuman yang jelas aku percaya kalau kita hidup memang berdampingan sama mereka Nadia. Mereka bisa ada di mana saja Nadia. Termasuk di tengah bingar-bingar kota Jakarta dan juga di dalam lantai 6 gedung kantor aku sendiri. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Rian. Kok kalau kalian lah ini ada di posisi Rian, ya Allah kalian masih bisa fokus kerja nggak Wak? Ini kalau aku nih ya, jangankan buat lanjut kerja, buat balik ke lantai 6 aja tuh udah merinding kali ya kan. Ini keren loh kok Bang Rian, masih bisa dia bertahan, masih bisa dia fokus nyelesain kerjaan sampai selesai. Ih aku entahlah itu. Aku ajak mamaku Mi, kawankan aku yuk Mi, lembur Mi di atas lantai 6. Ayolah Mi, kalau enggak makan kita nanti nih Mi ha. Sumpah aku ajak mamaku. Dari kisah ini tuh kita tuh kayak lagi diingetin. Apa? Ketika kita merasa sendiri, yakinlah kalau kita tidak pernah betul-betul sendiri Wak. Tapi tenang, bukan berarti yang nemenin kita ini, bukan berarti yang nemenin kita waktu lagi sendirian itu udah pasti hantu ya, bukan. Dunia mereka kan memang berdampingan sama dunia kita kan Wak ya. Tapi di luar dari mereka ada kuasa lain yang jauh lebih besar.